Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham mempersatukan atau justru memecah belah? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu ulasan penting dan menarik dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Nursena menjawab Profesor Dr. Mun'im Siri. Apakah agama Abraham mempersatukan atau justru memecah belah Islam dan Kristen? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan terkait dengan hal ini, ada baiknya marilah bersama-sama kita saksikan dulu pernyataan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri dalam sebuah diskusi webinar. Intinya itu Islam, Kristen, agama Abraham. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham, the Abrahamic religion itu mempersatukan atau justru memecah belah? Terus saya jawab dengan pasti, memecah belah. Karena apa? Definisinya aja belum sama, kok kita kemudian mau menyamakan. Mempersatukan yang apa? Dalam banyak hal kita tidak sama. Satu contoh misalnya, sekalipun para ahli ilmu agama-agama menganggap Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama Abraham, justru pertengkaran dimulai karena klaim Abraham itu. Sejumlah tafsir Islam mengatakan bahwa apa yang disebut ayat Quran, bigulamin halim, dengan anak yang santun, anak yang sabar, itu adalah Ishak. Menurut tafsir misalnya Muqatil bin Sulaiman, ada yang mengatakan Ismail menurut tafsir Ibnu Katsir. Maka itu pun menjadi pertengkaran bukan hanya antara orang Kristen, Yahudi, dan Islam, tetapi antara Islam sendiri, mana yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Karena di Islam ada dua versi. Sementara Kristen dan Yahudi bertengkar soal lain. Soal bahwa yang dikorbankan itu Ishak, Yahudi dan Kristen sama. Bahkan seluruh Alkitab kuno manapun juga, termasuk naskah Laut Mati Qumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi, Septuaginta dari tahun 300 sebelum Masehi, sampai Targum yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi, ada yang abad 8 setelah Masehi, ada yang Targum abad 2 setelah Masehi, misalnya Targum Onkelos. Ada Targum yang berasal dari abad setelah Islam, misalnya Targum Yonatan atau Pseudo Yonatan. Itu mengatakan semuanya adalah Ishak. Nah, sementara dalam ajaran Islam ada Ishak, ada Ismail. Itu baru soal satu. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan sekaligus mendengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Adapun ulasan beliau terkait dengan konteks kesejarahan
relasi antara Kristen dan Islam, yang mana bertitik tolak dari keyakinan, keimanan atau kepercayaan Abraham. Memang sudah kita tahu bersama, dengan kata lain, sudah menjadi rahasia umum bahwa ketiga agama besar dunia, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam, sama-sama mengklaim dan mengakui sekaligus mempercayai bahwa Abraham atau Ibrahim adalah bapa dari ketiga agama besar ini. Pertanyaannya sekarang, kalau ketiga agama besar ini dalam konteks yang lebih spesifik, Kristen dan Islam sama-sama mengklaim, mengakui dan mempercayai bahwa Abraham atau Ibrahim adalah bapa dari agama-agama besar ini. Apakah dengan demikian adanya meeting point atau titik temu dalam konteks sama-sama mengakui bahwa Abraham adalah nenek moyang dari ketiga agama besar ini? Apakah hal itu sebenarnya justru membawa unity, mempersatukan, atau justru sebaliknya membawa pemisahan atau memecah belah atau menimbulkan perbedaan yang semakin tajam di antara ketiga agama besar ini, khususnya konteks antara Kristen dengan Islam? Nah, dalam sebuah webinar yang mana narasumbernya adalah Profesor Dr. Munib Siri dan juga hambanya Dr. Bambang Nursena, di mana Profesor Dr. Munib Siri membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik berupa pertanyaan, apakah agama Abraham mempersatukan atau justru memecah belah antara Kristen dan Islam? Dr. Bambang Nursena menyampaikan respon dan tanggapan atas pertanyaan tersebut dengan menjawabnya secara to the point, secara terbuka, secara belak-belakan, karena memang itu yang menjadi realita kenyataan dari perjalanan kedua agama ini, baik Kristen maupun Islam. Ada perbedaan-perbedaan. Justru dalam banyak hal tidak sama antara Kristen dengan Islam. Perbedaan itu justru dimulai terkait dengan klaim Abraham, bukan justru mempersatukan. Karena kita tahu bersama, sejarah menyatakan atau sejarah membuktikan bahwa Abraham yang oleh saudara-saudara kita Islam sering disebut dengan Ibrahim memiliki dua anak dari ibu yang berbeda. Ismail, anak Abraham dari pembantunya Hagar, dan Ishak, anak Abraham dari istrinya Sarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan itu dimulai terkait klaim Abraham dan keturunannya. Secara khusus keturunan yang terdekat itu Ismail dan Ishak, di mana dalam sebuah momen kesempatan itu tercatat dalam kitab suci konteks Kristen di Alkitab, bahwa Allah pernah memerintahkan atau meminta Abraham supaya mempersembahkan anaknya di Bukit Moria
untuk menjadi korban bakaran. Memang ada klaim yang berbeda antara Kristen dan Yahudi dengan saudara kita Islam. Kalau Kristen dan Yahudi sudah dengan suara bulat bahwa yang akan dikorbankan dan dipersembahkan oleh Abraham atas perintah Tuhan adalah Ishak. Tetapi bagi saudara-saudara kita Islam, terkait dengan siapa yang dikorbankan, belum ada suara bulat yang menegaskan bahwa Ismail yang dikorbankan. Ada juga pendapat yang menyimpulkan di satu sisi bahwa Ishak yang akan dipersembahkan. Tapi di sisi lain ada juga klaim yang mengatakan bahwa Ismail yang akan dikorbankan. Nah, dalam konteks ini saya ulangi kembali, Kristen dan Yahudi sudah sepakat bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi saudara-saudara kita Islam masih ada perbedaan pendapat terkait dengan siapa sebenarnya yang akan dikorbankan. Ada yang berkata Ishak yang dikorbankan, ada juga yang menyimpulkan bahwa Ismail akan dikorbankan. Pada konteks ini saya akan memaparkan dari data dan fakta Alkitab bahwa benar-benar baik menurut Kristen maupun Yahudi yang akan dikorbankan oleh Abraham sebagai korban bakaran itu bukan Ismail, tapi sudah dengan suara bulat bertitik tolak dari data Alkitab, Ishaklah yang akan dikorbankan. Mana buktinya? Mari coba kita soroti, perhatikan Kejadian 22 dari ayat 1 sampai 10, di mana dalam ayat-ayat ini berulang-ulang dinyatakan bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan oleh Abraham. Saya bacakan untuk kita. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi namanya jelas-jelas di sini disebutkan secara eksplisit, terang benderang bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Saya ulangi ayat yang kedua dari Kejadian 22. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Namanya muncul lagi di sini. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Ketiga kalinya disebutkan lagi nama Ishak anaknya. Gak ada Ismail sama sekali. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak, yang ini keempat kali disebutkan nama Ishak, kepada Abraham ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Anak yang mana? Anak yang sudah diikat tadi, yaitu Ishak. Coba kita ulangi, kita teliti berapa di sini kata Ishak. Dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 10. Pertama di ayat yang kedua ada Ishak. Kedua ayat 3 ada Ishak. Ketiga ayat 6 ada juga nama Ishak. Keempat ayat 7 ada juga nama Ishak. Yang kelima ayat 9 ada juga Ishak. Jadi sebanyak 5 kali diulang-ulang bahwa yang akan dikorbankan atau dipersembahkan oleh Abraham di tanah Moria bukan Ismail. Mohon maaf saja, bukan Ismail. Ini jelas, ini eksplisit. Yang akan dikorbankan atau yang akan dipersembahkan bukan Ismail, tetapi Ishak. Sekalipun nanti Ishak tidak jadi dikorbankan, tapi seekor domba jantan yang tersangkut di dalam belukar, dialah yang akhirnya dikorbankan. Dan dari konteks Kekristenan, ini merupakan tipologi kepada puncak pengorbanan di perjanjian baru melalui turunnya atau nuzulnya Sang Firman menjadi manusia, yang disebut dengan istilah oleh Yohanes Pembaptis anak domba Allah. Anak domba Allah inilah nanti yang mengalami kematian di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jadi jelas ya, konteks Kekristenan yang akan dikorbankan itu bukan Ismail, tetapi benar-benar Ishak, anak yang tunggal, anak yang dikasihi oleh Abraham, karena memang dialah nanti menjadi penerus sampai kepada generasi berikutnya, turunnya Sang Firman menjadi manusia. Makanya nanti dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Amin.